Takdir ibadah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mama sampai juga di yang sudah dinanti dari pagi tadi dan kini sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan selamat datang. Silahkan rekam, jangan pakai lampu silo gitu loh mata gue. Oke? Balik dulu. Tidak ada yang diri, duduk semuanya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, yang saya hormati para alim ulama yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, soalnya belum ada daftarnya dari tadi gue minta. Yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka halal bihalal. Masjid Jami Kalangan Salon namanya Miftahul Jannah punten Kalangan Salon biasa maca abdi. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Anda sholat sunat 1000 rakaat? Pernah nggak? Tahajud sabaraha? Gusti aing mah Jara Raya dan tahajud sabaraha? Cek saya sope jika nama gayaan keneh dandanana jeung tahajudna. Iya apa heueuh?
Survei itu membuktikan. Saya yakin ketua panitia, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW berharap semoga hadis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Ulah teuing ngalilkan batur. Nungak nengok kiri kanan lihat saya seretan kita dibulut. Ini dibulut saya di Indonesia. Bagi dahar pasti udah. Saya tanya, kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius. Contoh babari. Bahasa ibu baheula keur parawan kene. Bapak-bapak baheula keur perjaka kene. Harita can boga nanaon. Hidup Anda masih numpang sama orang tua. Lamun salat nu dibaca surat naon? Jawab. Kul ya inna'a cing tingali untung acan dikawinkeun boga salaki, dikawinkeun punya bini, punya anak, punya motor, punya rumah, piungan hejo hideung beureung orenge kabeli kabagi ungal hayang beli baju siga kumaha duitna aya, ungal hayang jajan siga kumaha duitna aya. Saya tanya Anda sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, ayeuna lamun salat nu dibaca surat naon? Ruginya hok mana? Sekarang teh halal bihalal. Halal bihalal teh bahasa Arab. Tapi di Arab itu aja. Dalam rangka berhalal bihalal, yang pertama meramaikan kalimat halal bihalal di negara kita, presiden kita yang pertama siapa? Pada saat itu kemenangan negara kita merdeka datangnya hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saking girangnya Bung Karno dia bilang, yuk kita berhalal bihalal. Dalam rangka halal bihalal kita ini silaturahim. Nah, naon silaturahim teh? Silaturahim teh dua kata, silat sama rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghimpun. Silat artinya mengumpulkan. Rahim asal maknanya kasih sayang. Silong tahu. Berkembang menjadi peranakan. Jadi naon silaturahim teh? Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Menyambung yang terputus. Lihat oleh Anda tetangga yang duduk di kiri kanan Anda, ketemu Anda tiap hari atau tidak? Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak. Apakah rumah Anda semuanya dekat dari sini atau ada yang jauh? Jauh. Kata dik-dik nek ceramahnya di Pamarican. Setahu saya Pamarican teh wilayah itu kan. Ieu mah Pamarican anak 7. Penunjuk jalan teu daekeun megeren kita tadi. Pamarican. Masya Allah. Jadi mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Kemarin sore saya udah teleponan sama ketua panitia, siapkan kursi muter. Nah ini karena kalau saya nggak pakai kursi muter hese mungkin mah bawarita. Jangan yang gede-gede, sagede kieu we sagede bujur abi. Saya minta kipas angin 2 kiri kanan. Kunaon? Ucitruk haridang wae. Saya minta salon kontrol. Kalau ini nggak ada, mopok dada seminggu nyeri dada. Alhamdulillah sampai sana-sana sudah ada. Hatununya kan. Pantesan suara wungkul jamina muli bohai. Akan namina saha? Ari.
atau nuhunnya Kang Ari hari ini naon. Jadi inilah yang disebut dengan halal bihalal. Kemudian silaturahim dalam rangka naon, dalam rangka beridul fitri. Oke, beridul fitri. Idul fitri ini berbagai ulama mengartikan idul fitri. Satu, Idul Fitri kembali berbuka. Id kembali, fitri akar katanya putur. Idul Fitri kembali berbuka. Sebulan suntuk di bulan Ramadan, siang tidak makan, tidak minum, tidak campur. Masuk tanggal 1 bulan Syawal, sok buka. Rek dahar mangga, rek minum teu naon, rek campur suami istri sabar kali teu naon, asal jeung pasangan masing-masing ulah jeung suamina tatangga. Betul tanya Mang Ustaz. Ini Idul Fitri yang pertama. Kembali berbuka. 2. Idul Fitri yang kedua artinya kembali suci. Karena fitrah dasar manusia awalnya suci. Begitu banyak hadis Nabi besar kita Muhammad SAW yang menyampaikan kepada kita bahwa ibadah puasa dan ibadah yang lain yang mengiringi ibadah puasa bisa menghapuskan dosa kita. Contoh, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Puasa yang mana? Karena puasa ada 3 kelas. 1, puasa umum, pang butut na puasa paling jelek. Tandanya hanya 3, tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, itu doang. Ngarumpi heueuh. Kasalaki ngalawan wae, salaki ka pamajikan koret, kami tohak marengos jeung tatangga teu akur. Eta teh puasa pangbututna tidak menghapuskan dosa. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi wa wajhihi. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan aus doang. Titik. 2. Puasa khusus, tandanya 5. Saya berharap kita minimal puasa kelas 2. Tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari, seluruh tubuhnya ikut berpuasa. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Ieu mah aya jelema kaset liwat ditempokeun nepi ka mengkol. Aya jahe janda herang anu bohay bujurna bahe noner kom liwat ditempokeun. Mata Anda belum puasa. Budak nakal dijewer, budak nakal diciwit, tangan Anda belum puasa. Anda dari warung beli kalapa parut rek nyieun kolak pisang. Adi liwat hareupeun imah tatangga tangkal pandan nepi 2 lambar. Tuh nusuri ngaku kadir juga nama. Artinya tangan Anda belum berpuasa. Aya parawan batu dicorek ku Pak RT misal lain acan itu tuh di kebun. Masya Allah, tangan Anda belum puasa. Tandanya yang nomor 5, tidak makan yang subhat, apalagi yang haram. Terang subhat, meragukan antara halal dengan haram. Beli bawang 1 kilo nyomot tambahan, beli cabai 1 kilo nyomot tambahan, beli lengkeng beli dukuh 2 kilo mang nyobain pakai otak, nyobain mah hiji ieu mah nyorok sok teureun-eureun maling sia. Titik. 3, puasa khusus. Puasa yang sangat istimewa, tandanya ada 7. Nampi eta mah diberean wae cai aing mah kue mah. Cai wae irus ih loba mah cai geus mah. Bawa ka ditu. Sono usah. Kalau mau ini kantor tutupin. Cai mungkul buat jangan lagi. Cai mungkul geus 8 gelas aing mah. Utang-utang buci truk diberean cai lagi. Sono buat lo. Sejak burui aingnya dulu. Terang buyur teh anak naon palinter orang pamarican. Oh lengkap lancar kaheula ari lengkap naon hatinari lengkap hartosna lengkap lancar
lamun kadieu lamun make sapatu roda kakara langkap-langkar ngagorolong manusia ka kebon. Tergantung yang menerjemahkan. Bu, puasa yang ketiga ini yang istimewa yang bisa menghapuskan dosa. Tandanya 7. Tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari seluruh tubuhnya ikut berpuasa. Tidak makan yang subhat atau yang haram, tidak membeli perutnya dengan makanan halal. Seluruh alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridho Allah. Rasul mengatakan man wi'ain abghadu ilallah min bati mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Punten. Duit punya saya, nu ka pasar saya, nu balaria saya, nu masak saya, nu nyiapkeun dina meja saya, yang makan saya. Lamun tiga kekenyangan, kemerkaan, kemerkeran itu dibenci oleh Allah walaupun halal. Makanya Rasul mengajarkan jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul mengajarkan perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Tuh. Yuma dur maghrib tulak bak sirop sama kolang kaling semangkok kolak pisang semangkok surat maghrib oh candahar sanggup bak satu muncul hari duit bisa bisa taraweh kebogahan aya nu kitu mana orang ngacung wah parah rit nya tetangga tuh punten. Puasa yang nomor 3 yang bisa menghapuskan dosa. Rasul bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman ikhlas mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Hadirin, tong amin wungkul saha anu tarawehnya hatam sabulan suntuk ngacong. Teu aya nu ngacung. Saha nu taraweh nangan 3 minggu. Saha nu taraweh na 2 minggu. Anu taraweh na 1 minggu, 1 minggu. Anu teu taraweh aya. Ari mana? Ayo teu taraweh ing tatana maneh kunaon sih? Bu, belum tentu tahun besok masih hidup. Belum tentu tahun besok masih hidup sehat. Harusnya manfaatkan sebaik-baiknya. Contoh yang lain. Rasul bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shawmahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladatuhu." Bulan Ramadan, bulan di mana Allah membajikan buat kalian puasa di siang hari, dan aku kata Rasulullah mensanatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang puasa di siang hari, ibadah pada malam harinya dengan iman dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah, maka keluar orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Jadi lamun orang kamari puasa bener-bener puasa jeung taraweh bener-bener tadarus bener-bener ayeuna teh urang teh siga bayi teu boga dosa. Kenapa disebut bayi? Sok tingali. Bayi mah kabeh lucu, rek gendut, rek begang lucu. Rek ngelotot, rek sikit lucu. Rek hideung, rek bodas lucu. Temen jamaah ngaji mawa orok geus nyaho budak 4 bulan teh moal nemahan banget sebrek. Ih siakan anak kamu buat moal ditemaran da teu nyaho. Udah bisa apa? Lucu sok ka nenek 73 tahun. Nenek udah bisa apa? Wah aya saking lucunya bayi, bapak-bapak muda pulang dari kantor. Bininya gendong anak, dia cuci tangan diminta anaknya digendong, ditimbang sama bapak muda. Anak siapa? Anak siapa? Aneh make poho gua anak mana? Saking naon lucu na bayi. Turun ngalang jernih. Jadi teu aya ka ini mah nenek siapa? Nenek siapa? Moal aya bagus keheulun ka ini. Loba teuing dosa. Makanya insyaallah
saat ini kita semua seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Hadirin, kita sebagai manusia diciptakan di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya dua. Sabar hati. Satu, hablum minallah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali buat ibadah kepada Allah. Artinya kalau ada manusia tidak ibadah, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik. Dua, tujuan manusia diciptakan di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala buat bermuamalah. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 30. Baidza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, bagaimana bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya kalau ada manusia masih ribut, berantem, musuhan sama saudara, sama tetangga, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia di alam dunia. Ayat itu, ya Allah, ini halal bihalal. Halal bihalal, menghalalkan yang halal. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, kita semua manusia yang dihimbau oleh Allah bukan orang beriman, tapi segenap manusia membuat agama apapun dihimbau oleh Allah agar makan yang ada di bumi ini semua kulu, semua yang di muka bumi dimakan. Maknanya apa, Bu? Kalau kita makan apa makanan? Ibu makan nasi, betul? Apa ibu yang nanam? Kita ini manusia biasa, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa orang lain, betul? Jangankan bikin acara besar, senyum aja butuh orang. Iya apa iya? Sok ibu jalma ujung-ujung senyum. Merina kurang saon apa kurang dua? Kita ini butuh orang lain. Coba baju yang Anda kenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak orang butuh? Bapak-bapak pakai peci, sok di pabrik peci berapa orang kerja? Ibu-ibu pakai tiung di pabrik tiung, berapa banyak orang kerja? Beli dari pabrik bahan, berapa banyak pabrik bahan orang kerja? Pakai daleman, di daleman berapa banyak orang kerja? Turun ke kepala, sok sampo, minyak, sisir, berapa banyak orang kerja? Turun di wajah Anda, pabrik kodak, segala, sok, sabar orang kerja. Jadi kakak rasa ini sabar orang kerja. Makanya halal bihalal ini persepsi manusia buat bermuamalah, bagaimana bergaul dengan manusia yang lain. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiban. Artinya apa? Anda silakan lihat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'isya qalilan ma tazkurun. Aku jadikan tempat tinggal kalian manusia di muka bumi. Aku siapkan sumber-sumber kehidupan buat kalian di muka bumi, tapi sedikit yang bersyukur kepada aku. Artinya 168 Al-Baqarah dengan Al-A'raf ayat 10 ini nyambung. Kita hidup di alam dunia jangan tinggal diam, bekerja dan bekerja untuk mencari penghidupan. Anda silakan lihat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasalamallakum wa rasulul mu'minin. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Sumber kehidupan
oleh Allah telah dihamparkan di muka bumi, tergantung bagaimana kita mencari. Namun kata Allah, begitu mereka mendapatkannya, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Semoga yang hadir di sini orang yang sedikit yang sudah bersyukur dengan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia kebanyakan lupa diri. Rezekinya diambil, nikmatnya diambil, tapi kepada orang yang memberinya tidak ingat. Jangan kita seperti mereka. Anda silakan lihat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung. Tapi manusia zalim dan kufur nikmat. Kita hitung nikmat Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, mulut bisa bicara. Nikmat apa bukan? Kata Allah, sampai kapan kalian menghitung nikmatku, nggak bakal dihitung sakit. Harusnya manusia bersyukur. Namun Allah menyatakan innal insana ladzalumun kafar. Manusia kebanyakan zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Lupa diri. Tapi kita dengan acara halal bihalal insya Allah tidak akan lupa diri, dan kita akan tetap berpijak di tanah bahwa kita hidup yang pertama harus ibadah, yang kedua bermuamalah. Coba, kalau muamalah kita tidak jalan, artinya halal bihalal kita tidak jalan. Karena halal bihalal ini menghalalkan yang halal. Dari mana modal kita biar menghalalkan yang halal? Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya saya sebagai orang tua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini majlis taklim marak di mana-mana. Betul apa betul? Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya majlis taklim banyak. Cuman nun jauh di sana banyak majlis taklim yang tidak menghasilkan karakter Islam. Kunaon ngaji salah. Unggal ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji deh Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Rek irahana mahayu ilmu nah. Yasin tahlil mah di imah sapopoe ge dibaca kurang. Mun hayang nambah ilmu tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, baru nambah ilmu tiap pulang ngaji. Setuju Anda? Kalau yang selama ini ngajinya cuma Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, robah karena itu mah cuma buang waktu. Yasin tahlil mah pagawean urang tiap hari. Tidak usah pakai arisan di pengajian teh. Tidak usah pakai seragam. Yuma muludan hejo. Halal bihalal konyeng. Tahun baru gereng jawer. Kunaon maka seragam wae aneh. Saya cintangan di Quran di hadis ayat teu perintah ngaji make seragam. No untung mah tukang seragam. Nah maneh dibobodo ke tukang seragam. Mana tukang seragam naik ka dieu sia ditatar ku aing. Bosna. Nah aneh di pengajian. Sok. Seragam sok silo ucuk. Seragam 2 tahun hiji tong remen teuing. Kasihan sama orang miskin, kecuali kecuali kalau orang miskin dikasih gratis. Betul apa betul? Ayo deh seragam ari otak teusian jangan ngahanggung ngaji. Betul? Mendingan hari ini 2 ayat terjemahkan. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amalkan. Kalau di tempat saya Yasin, tahlil, rawi, surat tasbih khusus malam Jumat, Senin sama Rebo tafsir, fikih, hadis, tauhid. Jadi muridnya pinter. Ya maaf, ting ngaji ngorang pikan ini eta nama ilmu. Rek rumah ibadah bener.
tuh kiai lobat kena sorban lagi kacili palinter tuh lucut naga beda manfaatkan mereka, kenapa tidak? Jangan marah ya, karena saya melihat seperti itu. Semoga di sini benar-benar ilmu agama dikaji dengan baik. Kenapa? Ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Anda lihat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Dua, ibadah yang diterima oleh Allah yaitu ittiba. Naon ittiba? Sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Makanya belajar fikih, belajar hadis di pengajian, amin ibadah kita sarua jeung Rasul ajarkan. Jelas Bu? Yuk, manfaatkan para ustadz, para ustadzah, para kiai ada, serap ilmu mereka. Biar tiap ngaji nambah ilmu, ibadah kita semakin naik, makin meningkat, mati husnul khatimah insyaallah. Nih, coba. Sekian banyak ayat Al-Quran di mana Allah perintahkan kepada kita manusia yang dihimbau. Contoh, Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kalian asalnya laki-laki perempuan, mereka berhubungan badan, jadi kita laki-laki perempuan yang banyak. Buat apa? Buat ta'aruf, saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang takwa. Punten. Di sini manusia juga dihimbau oleh Allah. Kata Allah jangan saling menyombongkan diri, asal kalian sama, asalnya laki-laki perempuan berhubungan badan, lahirlah laki-laki perempuan. Kenapa ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada bangsa negara? Kata Allah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Aneh tapi nyata. Ayat ini turun 14 abad yang lalu, sampai detik ini masih banyak manusia yang sombong. Betul apa betul? Biasanya manusia sombong karena dia merasa punya kelebihan. Asa aing panggelisna, asa aing pangkasetna, asa aing pang pinterna, asa aing paling terkenal, asa aing paling tinggi jabatan, asa aing pang beunghar-beungharna. Mereka kacang lupa dengan kulitnya. Hakikatnya saudara genggaman kita, hakikatnya milik Allah, kita mah cuman dititipin. Betul? Naon sih disombong? Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang mengenakan selendangku dia memusuhiku. Anda silakan lihat dalam Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsitil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan Anda melengos kalau ketemu orang karena merasa punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Kalau gue tidak ada nih halal bihalal nggak bakal jadi, bohong. Ketua panitia bisa apa sendirian? Ada yang lain yang bantuin. Betul apa betul? Apa yang dibanggakan? Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Contoh, pengajian RW. Kalau di kampung saya gantian tiap rumah. Biasa nate disuguhan kue. Cek tamu nate, ih kue enak pisan, cek lo gak imah teh. Siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Sombong teh. Begitu cek tetangga teh bagi resepna. Oh, rahasia perusahaan. Jelema salah apa salah? Salah bingit. Rasul mengatakan punya ilmu walaupun sedikit sampaikan sama orang. Ieu mah karek bisa nyieun kue, tetangga minta resepnya dikasih, dia lupa diri, dia pun kue resepnya boleh dari orang. Mana orang yang pelit kalau dimintain resep kue? Ngacung. Sadar Anda saudaranya setan koret. Geulih aing mah. Ngaji rek dah bener nasi. Singkir. Ngaji sombong keneh asa aing pangpilan nyieun kue mana ge menang di batu resepna bidan tetangganya tapi dibere cingkir. Lamun saya kasih resep dia dagangan saya laku kata siapa?
Emang yang suruh nyari duit lu doang? Semua yang hidup wajib bekerja, betul? Rezeki diatur oleh Allah. Masih harupun banget lain rezeki orang mau asup kawarnya orang. Ngerti? Yang disuruh kerja oleh Allah semua manusia. Kita setan sombong. Halal bihalalnya percuma kalau masih bangga dengan diri. Anda silakan lihat Bani Israel 37. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala ila. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa mengalahkan gunung. Ada orang kaya raya, jabatannya tinggi, wow, wibawanya, kekuasaannya gagah perkasa. Bisakah manusia tadi membuat lubang di tanah tanpa alat? Bisa apa tidak? Tidak. Bisakah orang tadi mengalahkan gunung? Jangankan rangkap lancar. Ada orang yang ngaku juru kunci gunung GKO sama gunung. Apa yang dibanggakan dengan diri kita? Jangan. Kita ini bukan siapa-siapa. Jadi siapa-siapa karena Allah, pulang kembali kepada Allah. Yuk buang sifat sombong. Harus kembali kemana? Kembali kepada tujuan manusia yang kedua di alam dunia, buat bermuamalah. Bermuamalah itu Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Makanya Bimbo nyanyi, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jangan ditunda, belum tentu besok masih itu. Sekarang bisa berbuat baik, sekarang berbuat baik, jangan pakai ntar pagi-pagi. Bagaimana kalau keburu metong? Ayo. Makanya kapan ada kesempatan berbuat baik, di situ langsung kita berbuat baik. Jangan pakai kata ntar. Apalagi situ Idul Fitri. Ibu, yang namanya Idul Fitri kan tadi kata Nabi seperti bayi. Bayi itu diatur oleh yang ngasuh, diapa-apain, diuak-uak, nurut. Di mandian, di bedong, di bajuan, di bedakan cicing, nurut. Artinya kita kalau sekarang kayak bayi, nurut kepada orang yang ngasuh kita, yang menciptakan kita. Diperintahkan sholat, diperintahkan puasa sawalan, diperintahkan baca Quran, sok kita beri sedekah, sok itu maksudnya. Ini dari nurut sama yang ngasuh, karena dia tidak tahu apa-apa, dan memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita banggakan, Bu? Yang namanya Idul Fitri kembali ke fitrah kita sebagai bayi. Apa yang dibanggakan? Bagaimana mengikis kesombongan hati? Satu, saya kasih resep. Sadari oleh kita, saya lahir, saya dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Betul apa betul? Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Mau ada terus atau tidak ada? Siapa yang pengen duluan? Ini ngacung. Dua, sadari oleh kita, saya lahir ke alam dunia tidak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati nggak bawa apa-apa. Iya apa iya? Ada nggak yang lahir pakai celana Hawaii? Ayah nu lahir pakai BH, pakai piung, ajuna BH warna-warni, kolor warna-warni, yang warna-warni. Saya tanya dengan jujur, mati dibawa nggak? Mangkana mun beli baju anyar nu lila bagikeun, kata tangan susah. Oh, cuma ditumpuk hayu. Habis dower oge salah. Sadari oleh Anda, saya lahir ke alam dunia tidak bisa apa-apa. Sekarang segalanya bisa, mati tidak bisa apa-apa. Betul? Bisa naon sih lahir ke dunia? Lamun ilung nak tunggusun mah mati. Sekarang segalanya bisa, mati mandi di mandian. Kain kapan dipakai, kakubur digotong. Sok mun aya numpang sorangan kabur nganterkeun. Sadari oleh Anda, saya lahir membutuhkan orang lain, sampai hidup membutuhkan orang lain, mati membutuhkan orang lain. Betul apa betul? Kita lahir ditolong oleh orang lain, mandi dimandiin orang lain, dikasih nama oleh orang lain,
Gede melesat, bisa jalan di pepatahan ke orang lain, bisa ngomong di pepatahan ke orang lain, bisa lompat di pepatahan ke orang lain. Sok sekolah di pepatahan ke orang lain, kuliah di pepatahan ke orang lain, kerja dikasih sama orang lain, sampai mati diurus sama orang lain. Kunangon hidup pakai sombong aing mah. Make belagu datang ke tablik akbar panuri uak dieu neangan tempat duduk. Cek tetangga teh, hadir teh dia nempok enggak emang kunaon sakan kaya dia isi gara-gara teu dieu teh kunaon isi aya nu kitu kepretin aing nah kudu disombongkeun geuleuh saking padir sombong ini songong teu begitu amat biasa aja kale bu. Anda lahir tidak punya apa-apa, sekarangnya pangkat jabatan kekayaan Anda punya, mati dibawa hanya aman. Makanya dengan halal lebih halal, saya mengajak tujuan manusia yang sudah diciptakan di alam dunia buat bermuamalah. Yuk, siapa tahu di tempat halal lebih halal mah hehehe. Buat tinggi masalah kita majikan manyunken, buat tinggi nantu ujung ipar. Ayat gitu. Kadang-kadang menantu perempuan jeung mitoha perempuan cobaan ke akur juga ucing jeung anjing. Pedah naon dua nama egois make otak make nafsu nu dihandap. Pedah Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan sia-sia. Binatang jarangnya merangkang, kepala tempat otak kemaluan tempat nafsu, manusia tegak berdiri, kepala tempat otak kemaluan tempat nafsu, tinggian otak. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia dan mengandung hidup pakai otak, menaya batur salah murusan ampuni, da urang jelema pasti berbuat salah. Dia mah meuni di pikiran. Da pike iraha nyeri hati aing mah kacip keur ngomongna ari sia dan bisa setan. Halal lebih halal, kesempatan yang paling baik buat kita membuang semua sifat ego kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Segera kalian raih ampunan Allah, segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Tuh, kenapa segera? Bu, tadi mandi teh isuk-isuk. Ketika Anda mandi, terbayang nggak ntar sore mandi sendiri apa dimandikan sama yang mandiin Maya? Pikir. Habis mandi, buka lemari baju, saya mesti luka diganti. Tadi di mana? Pokoknya ini di jalan teh ngalangkungan musola anyar Kang. Begitu asup ke kamar mari cenah teh heran. Ini teh yang mandi. Ini baju gaya tuh. Saya tadi habis mandi siang, sholat lohor setengah hiji di musola di tengah jalan. Saya mandi ganti baju ini. Apa saya bisa menjamin nanti sore mandi sendiri apa dimandiin orang? Apa saya bisa menjamin baju yang tadi habis lohor saya pakai dibuka sorangan apa digunting sama yang mandiin Maya? Bisa jamin nggak? Ini halal lebih halal. Makanya jangan pakai kata entar minta maaf sama orang. Ayeuna mumpung hirup kene. Coba. Kenapa? Anda lihat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Betul? Masya Allah. Saya bersyukur kemarin telepon Ari. Jadi enjoy, saya datang kursi muter udah ready. Kipas angin kencang atuh aya, salon kontrol Merdeka we dikadi. Kadang-kadang panitia ada lemot hese tarik diajak ngomong aing ini kudu bebenah heula. Soalnya Bu, kalau tidak nyaman kayak begini ceramah 2 jam menderita batin. Terus terang aja. Kalau nggak ada salon kayak begini ngadep ke saya seminggu nyeseknya nggak hilang, saya tidak bercanda. Jadi sekarang kita berhalal lebih halal, kembali menjadi manusia yang manusia. Kenapa? Banyak manusia tapi tidak manusiawi. Koruptor,
manusia apa bukan? Manusiawi apa tidak? Yang begal manusia apa bukan? Manusiawi tidak. Yang memperkosa manusia bukan, tapi tidak manusiawi. Makanya halal bihalal ini mengembalikan kita manusia menjadi manusiawi. Kenapa? Segenap manusia tanpa kecuali memiliki 3 sifat. Berapa? 1. Manusia punya sifat ketuhanan. Di antaranya pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf, dan seterusnya. Titik. 2. Dalam diri kita manusia ada sifat syaitonia, sifat setan, curang, mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik, tuh setan. 3. Dalam diri manusia ada sifat yang ketiga, sifat hayawania, kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, egois, pengen menang sendiri. Bu, pernah ketemu monyet kasih pisang, kasih deui, perlu tetangganya nggak dibagi. Lamun aja ceramah rakus sarua jeung meli bawang sakilo nyamot tambahan, meli cabe sekilo nyamot tambahan, kapangajian aya kue asupkeun kana tas kade sia sarua jeung aya nu kitu. Umang, Bapak asal tahu bini-bini Anda. Sakan uang kue tilu tempat, 4 tempat ngajarna nyerakeun juga jelema kalataran. Asal tahu. Lamun boga imah, rajin dus aman. Kadang boga imah kita buru ngadusin kue. Piring. Kuduna malam jelema normal otak dipake. Sapiring di harapan ku tiluan bagi tilu, di harapan ku opatan bagi opat. Dasar binatang 2 kriuk sapiring baik dengan atas. Ada yang marah? Naik sini. Di mana-mana kebanyakan jamaah dibagi dus. Paling depan tokoh agama, tokoh masyarakat, BRT, BRW, ibu lurah, ibu bupati, ibu camat, ibu ustazah ngajajar. Hareupeun teh satahu saya sok dibere kue loba. Saya teh muter kieu, sret, lemper leungit 3. Bari deui, sret, lisol leungit 4. Iya mah, saya kan ngomongnya bahwa manusia itu lebih juga binatang. Sret, combro leungit 4. Kapan bisa ngitung jadi salah harus berduit aja. Sababaraha kali ustazah yang hebat katanya anu harusnya sande jempol bibirna onyoy juga atas ngadahar orok an abi ngaliuk teh timan agus mawa keresek sapiring bahekeun ustazah godoblong. Aya nu kitu. Mana orangnya sini dua tata. Jadi guru ngaji wajib memberikan contoh yang terbaik buat jamaahnya. Guru kencing berdiri, murid ya jadi guru ngaji mah dandan biasa. Ya guru ngaji hari sagede jempol aing lain geulis sieun da mun disiga sekang RX. Gua aja seumur-umur nggak pakai alis di TV 27 tahun cara pakai alis aing manu aja we. Jadi guru ngaji make wedak 2 cm. Saya mah di kebon cau tak tadi diketepruk ieu we. Make lipen setip mani onyoy di atas ngadahar orok. Berun. Iya, tuh make lipen setip ge hirup aing. Aneh sayang. Mana seumur-umur yang namanya tukang make saya paling untung di Indosiar kayak di Antep di TV bang dasar umur tara digawe nangka tangan ngungkul mana uing mah tara dibedakan. Saya mati leutik ku emak da emak mah orang kampung orang Ciamis. Mani ganti baju nu bersih kitu. Saya baju bersih yo mau meuli mah. Bukankah Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Perempuan tinggal di rumah mun keluar dan rantong tabaruj. Yo mah Gusti ayeuna.
Umbros ayeuna aya anu tiung anu ceuringan dijiekeun hampir geus aya ceuri teh anggota tubuh tanya geus aurat perempuan kieu si ngarti hukum agama teh dipake budana ngaji. Jadi kembali kepada manusia yang manusiawi. Kalau dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, sifat ketuhanan muncul di permukaan, sifat setan dan binatang tenggelam, itu manusia kembali menjadi manusia yang mulia. Namun kebalikannya, seandainya yang muncul ke permukaan sifat setan dan binatang, sifat ketuhanan tenggelam, maka manusia tadi dilempar ke tempat yang paling hina, lebih hina dari binatang ternak. Otak di atas, nafsu di bawah, pakai otak. Bentar, Anda silakan lihat surat Atin 4567. Saha nu apal sok. Atin 4567. Mana hayo ayat 4567. Walaqad khalaqnal insana hiji deui. Udah overdosis rumah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia makhluk yang paling mulia. Saha eta teh? Kalau manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang muncul ke permukaan sifat ketuhanan, sifat setan dan binatang tenggelam, maka kata Allah, manusia ini makhluk yang paling mulia, otaknya dipakai. 5. Summa rodadnahu asfala safilin. Aku lemparkan dia ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa dia? Manusia yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang muncul ke permukaan sifat setan dan binatang, sifat ketuhanannya tenggelam. Coba Anda silahkan lihat di dalam Al-A'raf 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka daripada jin dan manusia. Siapa yang di bahan bakar api neraka? 3 kelompok. Mereka aku berikan hati. Hati mereka bisa berpikir tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Mereka aku berikan mata buat melihat tapi tidak melihat ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. 3. Mereka aku berikan telinga bisa mendengar tapi tidak mau mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina binatang ternak. Mereka orang bodoh dan merugi. Ini termasuk di dalam Atin ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu aku lemparkan mereka ke tempat yang paling hina dan sangat hina, yaitu manusia yang dalam mengarungi hidup yang muncul hanya sifat setan dan binatang. Sifat ketuhanan tidak pernah muncul. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, orang beramal soleh, mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga yang hadir di sini termasuk golongan ayat 6. Kenapa? Amanu dengan amilus sholihat selalu bergandengan, karena amilus sholihat realisasi daripada keimanan kita. Pama juga dibuka bak begitu. Setelah dikasih tahu semuanya apa kalian dustakan tentang agama, artinya Idul Fitri kembali kepada agama yang benar. Lamun kamalinya lawidang, terangnya lawidang, melenceng
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah di antara makna halal bihalal, silaturahim dan Idul Fitri. Silahkan Anda bertanya pertanyaan bebas. Yang nanya siapa? Ada wireless berapa? Silahkan, ada wireless berapa? Sok. Yuk, tahan. Sok, tahan apa? Ada pada laras. Mana? Ada wireless ya? Buat jalan. Silahkan yang akan bertanya ngacung, pertanyaan bebas. Sok. Nah, Kepada salah. kabelnya panjang tuh. Oke, sok. Silakan Anda bertanya. Sok. Mangga. Ibu, ada laras. Yang akan bertanya ngacung, pertanyaan bebas. Sok. Ya. Mangga. Langsung memperkenalkan diri ke Mama. Betot kabelnya. Sok. Nggak bikin aing mah kalau molok. Kalilaku. Molok hok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Bagaimana hukumnya kalau kita sebagai istri, misalkan punya penghasilan sendiri, memberi Terus memberikan memberikan penghasilan kita kepada orang tua kita sendiri? kalau itu duit kita 100% milik kita, mau ngasih siapa nggak ada urusan, nggak perlu nanya sama laki lo, duit gue. Oke. Tapi Mas, saya suka bilang cuma apa gitu suka bilang. Ya, tuh naon, tuh ngomong dia tuh naon, sakapel kaje, duit uling kok. Ya, makasih Mas. Oke. Nomor berikut. Sok. Ayo. Ayo deh, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Rahman. Curhat emah. Ya dong. Lu nanya sama jamaah apa nanya sama gue sih lu? Ada punya kesono. Kayak di alam kurang kampung mana ini. Kadir, nanya kadir. Izin bertanya sebelumnya. Gue izin kan? Saya mau bertanya terkait hukum waris. Ya. Dalam hukum waris itu kan jika mempunyai anak dua itu satu laki-laki satu perempuan, cara pembagiannya itu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian 1 dari perempuan. Nah, sedangkan saya pertanyaannya bagaimana jika orang tuanya itu ngotot tuh, jadi mau dibagi 1/1 dan Berarti orang tua hidup kene. Ya dari itu. Ari warisan nu orang tua mati, lamun emakna mesen tong didenge, lantaran menemani mati karek dibagi. jadi Nah, di pikiran mana ke hidup kene sih mana hayang we warisan. Semoga ka era. karena pernah bicara gitu orang tuanya gitu. Oke. Mau bicara, mau berwasiat, kalau tidak sesuai aturan agama tidak wajib diikuti. Nah. Betul, masih wasiat kumaha itu sesuai aturan agama tong diikuti. Salah masih minum ogenan. Udah itu aja. Ya udah, gua jangan ngambil untung dari sononya. Terima kasih penjelasannya. Kembali kasih. Sade, mangga, sade. Gimana? Mangga, apa? Perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dong, Mas. Iya dong. Saya F. Saipudin dari Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Setengah. Banyak aja. Ya, Ayah banyak ribul itu Kang Ari. begini mah. Mungkin saya mengalami dan mewakili yang senasib dengan saya. Jadi ketika lagi enak rumah tangga, tiba-tiba seorang istri meninggalkan tergoda oleh laki-laki lain. Barangkali dia lebih ganteng dari Anda. Mungkin seperti itu. Tapi tiba-tiba menuntut gono gini, itu ada hak enggak yang meninggalkan suami? Semua manusia